not dismayed, whate'er betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. God will
Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Tahun baru adalah kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab baru, harapan baru, dan kebiasaan hidup yang baru untuk menjadi pribadi yang seperti Allah inginkan. Oleh karena itu, mari awali ibadah ini dengan bersorak bagi Tuhan, Raja kita. Telah datang tahun baru, inilah doaku, ya Bapa selamanya, anakmu bimbinglah, semoga ku alami sejahtera baru, dan ajarku selalu padamu berserah. Suatu tahun rahmat kembali datanglah, berpancar sukacita di dalam wajahmu, berhasil dalam karya, berkata anugerah, menyatakan hadirmu di dalam hidupku. Di dalam tahun baru, hatiku rindulah meraih Tuhan dan jadi saksimu. Adakan tahun baru yang tak kuinginkan, di bumi dan di sorga Kau Tuhan sertamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia dan karunia dari Allah Tuhan kita menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru mengawali rasa syukur kita atas anugerah yang ilahi. Sebab kita dapat melewati tahun 2020 dengan segala suka dan duka. Kita tidak pernah tahu hari esok, tapi satu hal yang kita imani, bahwa berkat dan penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua yang mau berpegang dan taat padanya. Oleh karena itu, tema kita hari ini yaitu The New Normal, menegaskan bahwa di dalam Tuhan kita harus selalu mau beradaptasi dengan kebiasaan baru, gaya hidup yang baru, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Ada bintang nyata karyanya, lewat angin arus sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa
Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, barat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Dia segalanya. Saudaraku, marilah kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada kita semua untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus anak-Mu untuk kita semua. Tebuslah kami agar hidup kami menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Dari gunungan malam gelap, Yesus Tuhanku datanglah.
ciptaku milikku, Yesusku datanglah. Umat diundang berdiri. Anugerah pengampunan Tuhan diberikan bagi setiap orang yang bersedia mengakui dosanya dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka dengarkanlah berita pengampunan dari Yesaya 55 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Umat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengubahkan kami saat kami berserah kepada Yesus. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami ingin bertekad untuk menjadi lebih berkenan kepadamu. Baruilah kami Tuhan, oleh firman Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami pada hari ini, di tahun baru, di hari pertama. Biarlah firman Tuhan sungguh menjadi bekal bagi kami untuk memasuki pembaruan di tahun yang baru ini. Bersabdalah Tuhan, dan ya Roh Kudus sanggupkan kami untuk sanggup menerima sabda Tuhan, mengertinya dengan benar, dan selalu mau diubahkan oleh firman Tuhan. Berkata-katalah ya Tuhan melalui hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, supaya kuasa Roh Kudus dinyatakan saat firman-Mu diberitakan. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang ingin selalu dibarui oleh firman Tuhan. Bersabdalah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri menyambut Injilnya. Suci, suci, suci,
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang jawab dia, kata, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan duduk. Saudara-saudara, selamat tahun baru saudara-saudara. Tak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Seperti biasa, tahun baru ada harapan baru, ada semangat baru, ada gaya baru, ada tekad baru. Setiap tahun baru, bahkan setiap hari sebetulnya selalu ada hal yang baru. Selalu ada perubahan. Katanya di dunia ini hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Tentu selain Tuhan kita yang tidak berubah. Saudara-saudara, dan perubahan itu tentu mendatangkan kebaruan. Kebaruan ini kata benda, saudara-saudara, artinya hal yang baru. Jadi pembaruan itu, perubahan itu mendatangkan hal yang baru, mendatangkan kebaruan. Ada perubahan baru
di tahun baru kita kali ini yang tidak biasa seperti tahun baru tahun-tahun sebelumnya. Perubahan dan pembaruan di tahun baru sekarang ini terjadi semakin signifikan dan semakin cepat karena pandemi COVID-19. Di tahun baru ini kita berharap pelaksanaan pemberian vaksin bisa berjalan lancar dan efektif, dan di tahun 2021 saudara-saudara kita berharap seluruh rakyat sudah bisa menerima vaksin COVID-19. Dan pandemi ini semakin bisa kita kendalikan, bahkan kita bisa bebas dari COVID-19. Perekonomian bergerak semakin membaik. Setiap orang punya resolusi di setiap tahun baru untuk membarui kualitas hidupnya. Tapi ada orang yang sudah apatis, sudah dingin, kalau bukan disebut pesimis untuk memasuki tahun yang baru ini karena COVID-19 belum dapat dikendalikan. Mari saudara-saudara kita lihat pembaruan, perubahan dan kebaruan apa yang perlu kita hadapi dan sikapi di tahun yang baru ini. Saudara, kalau kita perhatikan bacaan Injil kita hari ini yaitu tentang penghakiman terakhir. Terjadi pemisahan oleh Gembala Agung, pemisahan kambing dan domba. Kalau kita baca, itu terjadi pada saat Yesus datang kembali. Namun saudara-saudara, kalau kita simak lebih utuh lagi, lebih seksama lagi perikop ini, sebenarnya pemisahan itu terjadi mulai dari sekarang ini. Yaitu ketika kita masih di dunia ini. Dan tentunya itu akan terus berlangsung sampai pada kedatangannya kembali. Tentu kita semua ingin masuk dalam kelompok domba, yaitu kelompok orang-orang yang diberkati dan menerima kerajaan sorga yang sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Itu tertulis di dalam ayat 32. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Saya percaya kita semua saudara-saudara tidak terkecuali tentu ingin menjadi orang yang diberkati dan menerima kerajaan yang sudah Allah sediakan sejak dulu. Saudara, pemisahan itu berlaku universal. Sebab di sana ditulis, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa tidak terkecuali. Jadi pemisahan antara kambing dan domba ini terjadi pada semua bangsa, semua manusia, bahkan semua makhluk. Artinya semua orang tidak bisa menghindari pemisahan itu. Sama halnya dengan perubahan dan kebaruan. Tak bisa dihindari siapapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata pemisahan itu menunjukkan bahwa pemisahan itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Kalau kita baca di dalam ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia, yaitu raja itu atau Tuhan, ya, dan yang menjadi gembala, ya, akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan dengan seksama, maka sebenarnya pemisahan itu ya dipengaruhi oleh sikap kita terhadap sesama. Raja itu memisahkan semua bangsa, seorang demi seorang, sebelah kanannya domba, sebelah kirinya kambing. Namun kalau kita memperhatikan di ayat-ayat selanjutnya mulai dari ayat 34 ya, terus saudara-saudara sampai dengan ayat 43, pemisahan itu ternyata ditentukan oleh sikap kita terhadap sesama. Sikap kita terhadap orang sakit, sikap kita terhadap orang lapar, sikap kita terhadap orang yang haus, sikap kita terhadap orang yang dipenjara, sikap kita terhadap orang asing, dan sikap kita terhadap orang yang telanjang.
memang raja itu menentukan apa yang menjadi garis pemisah. Orang yang mempedulikan sesama, ia masuk dalam kelompok domba sebelah kanan, menerima berkat dan kerajaan Allah. Orang yang tidak peduli kepada segala kesulitannya, ia menjadi kambing di sebelah kirinya. Dan ia menjadi orang terkutuk dan mati kekal, tidak menerima hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara perhatikan ya, bahwa yang memisahkan itu adalah Yesus, yang memisahkan itu adalah Raja, tetapi sesungguhnya kita sendiri bisa memilih mau masuk kambing atau mau masuk domba. Raja itu menentukan siapa yang akan masuk di dalam kelompok domba dan siapa-siapa yang masuk dalam kelompok kambing. Yaitu kepedulian kita terhadap sesama kita yang menentukan apakah kita masuk kelompok kambing atau kelompok domba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak dan mungkin juga seperti tadi saya katakan sesuai dengan apa yang saya yakini, kita semua ingin memilih menjadi domba karena kita ingin menjadi orang diberkati, orang yang menerima kerajaan Allah. Kalau resolusi kita di tahun 2021 ini memilih untuk menjadi domba, dan Tuhanlah gembala kita yang memelihara, melawat, melindungi, menuntun dan membimbing kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, di jalan yang benar, sampai kita menerima kerajaan sorga yang telah Dia sediakan. Dan kita hidup di dalamnya, dalam hidup yang kekal. Kalau menjadi domba, resolusi kita saudara-saudara, maka kita harus hidup seperti domba. Domba yang digambarkan itu adalah saudara-saudara, domba itu adalah binatang yang hidup di dalam sebuah kawanan. Dia tidak hidup menyendiri, tetapi dia hidup di dalam kawanan. Dia hidup di dalam persekutuan yang tentunya ia memberi diri kepada yang lain. Katanya domba, saudara-saudara, kalau mereka kedinginan, ya, dia akan mendekat kepada domba yang lain supaya mereka bisa saling berbagi kehangatan. Jadi domba itu tidak bisa hidup sendiri, ia hidup di dalam persekutuan, ia hidup di dalam kawanan. Kalau kita mau memilih menjadi domba, orang yang diberkati dan menerima kerajaan sorga, maka marilah di tahun yang baru ini kita memilih menjadi domba, yaitu hidup di dalam persekutuan. Menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, bahkan menyadari bahwa darah Kristus telah mempersatukan kita untuk menjadi keluarga Allah. Bukan sekedar kelompok orang-orang yang percaya, tetapi keluarga Allah yang saling menjaga, saling menghangatkan, saling memberi diri. Kita menjadi semakin aktif di dalam persekutuan-persekutuan kita, memelihara kasih persaudaraan, sekalipun secara virtual. Kita tetap harus jaga jarak, tetapi bukan berarti kita tidak bisa memelihara persekutuan. Kita menjadi orang yang berusaha menyatakan kasih persaudaraan itu semakin meningkat intensitasnya dan kualitasnya, dan kita menikmatinya. Kita boleh hadir di dalam persekutuan-persekutuan online. Kita boleh saling menyapa satu dengan yang lain secara telepon atau WA, voice call atau video call dan sebagainya. Kita bisa bertegur sapa, saling peduli, saling membantu mereka yang membutuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu domba, hidup di dalam kawanan. Yang kedua, saudara-saudara, domba itu kalau makan, dia merunduk. Dia makan rumput. Dia makan yang ada di bawah. Berbeda dengan kambing, kalau makan dia dongak ke atas. Itu memberi gambaran bahwa domba itu merendahkan dirinya. Dia merunduk, dia mengucap syukur dengan apa yang ada. Dia menerima apa yang Tuhan berikan kepadanya. Berbeda dengan kambing, dia memilih-milih apa yang dia mau. Sulit sekali dia menerima apa yang ada, apalagi mensyukurinya. Dan dia menantang Tuhan seolah-olah seperti itu. Kalau kita memilih menjadi domba, kita merunduk, merendahkan diri, menerima, menikmati apa yang Tuhan beri. Dan mengucap syukur dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Domba juga useful, lebih banyak manfaatnya dibandingkan kambing. Kita menjadi orang yang lebih berguna bagi sesama kita, bagi dunia ini, lewat kehidupan kita. Kalau kambing hidup menyendiri,
masa bodoh dengan yang lain. Pokoknya saya jalan, saya hidup, saya menikmati segala yang ada. Domba itu lemah, saudara-saudara, dan bodoh. Ini mau menggambarkan apa? Kalau kita memilih resolusi menjadi domba, yang karena kita ingin diberkati dan menerima kerajaan Allah, maka kita harus menyadari diri bahwa kita ini lemah, kita ini butuh bergantung kepada Sang Gembala yang akan merawat kita, yang akan menuntun kita di jalan yang benar. Sebab kalau tidak, kita akan tersesat karena kebodohan kita, karena kelemahan kita. Tidak arogan, tetapi ingin dan tunduk kepada tuntunan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan karena pandemi ini, saudara-saudara, bisa membuat kita juga menjadi seperti kambing. Karena kita sendiri merasa merana dengan hidup kita. Kita merintih, kita tegang, kita ketakutan. Ya, ketakutan tertular, ketakutan sakit, ketakutan kekurangan. Karena memang penghasilan kita terbatas. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir dan perekonomian pulih seperti sedia kala sebelum ada pandemi. Lalu kemudian orang menjadi menarik diri dan hanya hidup yang penting saya sendiri bisa tetap makan, yang lain masa bodoh. Dalam situasi seperti ini marilah masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Tapi itu bertentangan dengan sifat hakiki dari domba. Yang hidup di dalam kawanan, yang hidup memberi diri, memberi kehangatan, saling menguatkan satu dengan yang lain dan saling menjaga. Yang merendahkan diri dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu kemudian dengan apa yang ada sanggup berbagi bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, the new normal di tahun yang baru ini berarti kita memasuki sesuatu yang baru tetapi yang normal. Bukan yang tidak normal sebetulnya, saudara-saudara. Dan selama 9 bulan atau 10 bulan kita sudah terlatih dengan gaya hidup, gaya pandemi ini. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, berusaha untuk tidak beraktivitas banyak di luar rumah, saudara-saudara. Maka sebenarnya kita sudah terbiasa untuk itu. Dan di dalam menghadapi pandemi ini, saudara-saudara, panggilan kita adalah memelihara kehidupan, merawat kehidupan yang Tuhan beri. Demikianlah domba. Kawanan domba itu bersekutu memelihara kehidupan, merawat kehidupan. Sehingga seluruh kawanan domba terpelihara hidupnya dan menikmati pemeliharaan Allah di dalam saling menjaga, saling memperhatikan. Saudara-saudara, memelihara kehidupan diri berarti juga memelihara kehidupan sesama kita. Memelihara kehidupan atau memerawat kehidupan, saudara-saudara, menjadi domba bisa dilakukan dengan 9 hal. Yang pertama dengan hidup sehat. Kita hidup sehat, memperhatikan, menjaga asupan gizi seimbang. Ya, lalu yang kedua kita harus hidup bersih. Ya, udah terbiasa cuci tangan, mandi keramas, cuci-cuci setelah beraktivitas di luar rumah. Menjaga jarak. Ingat, jaga jarak fisik, bukan jaga jarak hati. Fisik bisa terpisah, tapi hati justru bisa semakin dekat. Saudara-saudara, hidup bersih, menjaga jarak, tetapi menjaga hati, memberi hati pada sesama. Malah semakin mendekatkan diri pada sesama dan juga dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, merawat kehidupan berarti kita berbagi. Berbagi segala yang diperlukan oleh sesama kita. Bahkan di tengah keterbatasan dan kekurangan kita, kita akan dimampukan dan sanggup berbagi. Dan dengan sendirinya mau dengan rela berbagi, saudara-saudara, karena memang itulah sifatnya domba. Dia hidup di dalam kawanan, maka dia mau memberi diri dan berbagi dengan apa yang ada. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan pemeliharaan bersama pada seluruh kawanan itu. Yang keempat, saudara-saudara, di rumah saja. Di rumah saja artinya kita membatasi aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang kontra kehidupan.
membatasi diri dari kegiatan-kegiatan yang justru merusak kehidupan, bukan merawat kehidupan itu sendiri. Kehidupan sesama kita. Saudara-saudara, perhatikan. Yesus mengatakan, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku seorang asing, engkau memberi tumpangan. Ketika aku dalam penjara, ketika aku sakit, engkau melawat aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang lapar, orang yang haus adalah orang yang jauh dari pemeliharaan Tuhan. Ini digambarkan seperti itu. Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang lapar, orang yang haus, sebagai orang yang jauh dari pemeliharaan Tuhan. Kita perlu memelihara orang-orang yang sepertinya jauh dari pemeliharaan Tuhan. Orang-orang yang berkekurangan, yang lapar dan haus. Orang asing adalah orang yang sebenarnya tidak layak menerima keselamatan dari Tuhan. Dan Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang hina, yang sebenarnya tidak layak menerima keselamatan dari Tuhan. Dan kepada orang-orang seperti itu, kita diminta untuk peduli, memelihara, merawat, bahkan memberikan kehidupan di dalam Kristus kepada mereka. Orang yang telanjang adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kepedulian kita kepada orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, bukan menjauhinya, memusuhinya, bahkan memberi stigma yang buruk. Bahkan ada orang yang memberi stigma buruk kepada orang yang terpapar COVID-19 karena dianggapnya mereka adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, kepada orang berdosa pun Yesus meminta untuk kita peduli. Itulah domba di dalam kawanan. Lalu saudara-saudara, orang yang sakit, saudara-saudara, itu menggambarkan orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Orang-orang yang dijauhi oleh Tuhan. Orang-orang yang dianggap penuh dosa sehingga dikutuk dan dia menjadi sakit. Dan kepada orang-orang yang seperti itu pun kita perlu peduli. Kita perlu merawat kehidupan mereka. Dan biarlah mereka terpelihara di dalam Tuhan melalui kita. Saudara, orang yang terpenjara adalah orang-orang yang jahat, yang sudah sepantasnya dijauhi oleh masyarakat karena kelemahan mereka dan kejahatan mereka. Tetapi Yesus mengatakan kepada orang-orang yang paling hina itulah, yang disingkirkan, yang diperhitungkan, yang memang layak untuk disingkirkan dan dihukum, kita harus peduli. Kalau kita memilih menjadi domba, maka kita merawat, memelihara itu. Siapapun mereka, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu ketika kita, saudara-saudara, hidup sehat, hidup bersih, kita mau berbagi dan di rumah aja, semuanya itu di dalam kerangka untuk menjaga baik keluarga kita maupun orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat. Dan yang kelima, saudara-saudara, kalau kita sudah mau terus merawat, memelihara kehidupan itu, kita bersedia divaksin COVID-19 pada waktunya tentunya. Banyak orang mau menolak itu, mau mengacaukan upaya untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Saudara, memelihara kehidupan, merawat kehidupan, menjaga sesama di dalam kawanan sebagai domba, maka kita juga wujudkan dengan kesediaan untuk menerima vaksin COVID-19. Dan yang keenam, saudara-saudara, memelihara kehidupan, hidup sebagai kawanan domba, semangat menjadi inspirasi bagi sesama. Kita bersemangat menjadi inspirasi bagi sesama kita. Mungkin mereka cukup pangan, cukup sandang, tapi mereka kehabisan semangat di dalam masa pandemi ini. Saudara-saudara, kita perlu kalau mau merawat kehidupan, tetap bersemangat menjadi inspirasi bagi orang lain. Karena semangat yang patah keringkan tulang, merusak daya tahan tubuh. Yang ketujuh, saudara-saudara, kita bersyukur dengan yang ada. Tadi ya, domba itu menerima, merunduk, menerima apa yang Tuhan sediakan, mensyukuri. Kita bersyukur dengan yang ada. Dengan bersyukur dengan yang ada, maka kita akan sanggup berbagi pada orang lain, merawat dan memelihara kehidupan. Yang kedelapan, kita menata kembali di dalam kebaruan ini, the new normal ini,
perlu kita melakukan reshaping, menata kembali kehidupan kita. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Bagaimana kita meyakini bahwa ibadah di rumah itu juga dihadiri oleh Tuhan. Bagaimana kita meyakini bahwa relasi kita dengan Tuhan itu adalah urusan pribadi, bukan urusan gereja. Dan bagaimana kita terus intens meningkatkan itu. Saudara-saudara, kita perlu menata kembali pengeluaran kita. Menata kembali penerimaan keuangan kita. Mungkin kita harus menata mental kita untuk siap mengerjakan apa yang baru. Karena yang lama itu sudah tidak lagi sesuai, tidak lagi memadai. Bahkan kesempatan yang lama itu semakin kecil dan terbuka kesempatan-kesempatan yang baru. Maka kita harus menata hati, menata mental kita untuk menyesuaikan diri dengan segala pembaruan, perubahan di tahun baru yang didongkrak oleh COVID-19 ini. Dan yang terakhir, saudara-saudara, memelihara kehidupan, menjadi kawanan domba, berarti kita mempunyai kehidupan ibadah yang semakin otentik. Saya senang sekali dengan kata otentik ini, kata ibadah yang otentik ini ada di bukunya Rick Warren ya, The Purpose Driven Life itu, saudara-saudara. Otentik berarti genuine, asli dari dalam hati dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati kita beribadah. Tidak ditentukan oleh gedung gereja, tidak ditentukan oleh siapa yang melayani, tetapi ditentukan oleh batin yang percaya mengarah kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan selalu mau menjumpai kita. Sehingga ibadah yang otentik ini membuat kita selalu mampu berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan akan terus terpelihara kehidupannya. Dan ia akan sanggup juga membuat orang lain berjumpa dengan Tuhan melalui dia. Dan terpeliharalah kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua aktivitas peribadahan kita, karya, persekutuan kita, persaudaraan kita lakukan dengan cara yang berbeda di dalam the new normal ini. Semua berbasis digitalisasi, semua berbasis jaga jarak fisik, semua dilakukan dengan mandiri, semua diharapkan meyakini bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kita dimanapun. Tuhan hadir di dalam karya kita dimanapun kita berkarya. Tuhan hadir di dalam persaudaraan kita. Tuhan hadir di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Kita meyakini itu dan kita percaya Tuhan Gembala kita akan menuntun kita di jalan yang benar. Dan kita memang butuh itu, sehingga kedekatan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, doa, baca Alkitab, persekutuan, mendengar firman Tuhan, ibadah-ibadah kita harus semakin intens kita lakukan dan semakin berkualitas kita kerjakan. Maka kita menjadi orang yang sanggup mempedulikan orang yang kata Yesus paling hina di dunia ini. Dan berarti kita sudah memilih menjadi domba yang akan menerima berkat dan kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita minta hikmat kepada Tuhan agar Ia memberikan kesanggupan kepada kita untuk menemukan cara-cara baru, menemukan strategi-strategi baru di dalam the new normal ini, di dalam perubahan dan kebaruan yang didongkrak oleh COVID-19 ini. Gereja harus minta hikmat agar Tuhan menunjukkan strategi-strategi pelayanan yang lebih tepat di dalam zaman yang baru ini, di dalam pembaruan dan kebaruan ini. Setiap orang harus dengan rendah hati minta hikmat agar Tuhan sendiri yang menolong dia menemukan cara-cara bagaimana ia bisa survive di dalam kehidupan perekonomian keluarganya. Dan tetap berdiri tegak sambil peduli kepada sesama, memberi diri kepada sesama untuk peduli. Saudara, marilah saudara-saudara kita memilih. Sehingga ketika terjadi pemisahan pada saat Ia datang kembali, kita sudah ada di barisan domba-domba itu.
Kita memilih untuk peduli kepada sesama, memelihara dan merawat kehidupan yang Tuhan berikan kepada sesama dan juga kepada kita sendiri. Memelihara kehidupan dari orang-orang yang jauh dari pemeliharaan Allah. Memelihara kehidupan dari orang yang awalnya tidak layak memperoleh keselamatan dari Tuhan. Memelihara kehidupan dari orang-orang yang berdosa di hadapan Allah, yang termasuk orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dan kita memelihara kehidupan orang-orang yang sudah sepantasnya dijauhi oleh masyarakat. Yang kata Yesus, mereka semua itu adalah orang yang paling hina ini. Tetapi apabila engkau mempedulikan mereka, maka engkau telah memperlakukannya untuk aku. Dan engkau adalah domba yang akan menerima berkat dan kerajaan sorga yang telah disediakan bagi kamu. Saudara, dengan kita memelihara kehidupan kita sendiri, kita akan mampu memelihara kehidupan orang lain. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, di hari pertama tahun baru 2021, membuat kita mempunyai kejelasan, membuat kita punya titik terang yang pasti, yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang memang mau diberkati dan mau menerima kerajaan sorga, ataukah kita orang-orang yang tidak peduli dengan itu? Pilihan ada pada saudara, juga pada saya. Saya memilih menjadi domba, maka saya memilih hidup di dalam kawanan. Saya akan peduli kepada sesama dan akan dunia ini. Saya akan peduli memelihara dan merawat kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Dan saya mengajak setiap saudara juga memilih menjadi domba yang peduli pada sesama, yang hidup di dalam kawanan, yang terus memberi diri dituntun oleh Gembala Agung kita sampai Ia datang kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menjalani perubahan dan kebaruan. Selamat memasuki the new normal. Selamat tahun 2021. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, Engkau telah membawa kami di hari pertama tahun baru di tahun 2021. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Ada banyak hal yang telah kami lalui Tuhan. Suka dan duka, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada kegembiraan, ada kedukaan. Tetapi kalau kami tiba pada hari ini, di tahun baru 2021, Tuhan telah memampukan kami untuk melewatinya. Kami mengucap syukur, dan di tahun baru 2021 kami pun tahu Tuhan, bahwa perjalanan hidup kami tidak akan selalu berjalan dengan mulus, selalu berjalan dengan kegembiraan, hal-hal yang menyenangkan. Tetapi juga kami masih harus menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan ancaman yang masih dekat dengan kami. Pandemi COVID-19 yang masih belum berlalu. Tuhan, di dalam tahun yang baru ini,
Kami menaruh harap hanya kepadamu. Bukan kepada vaksin, bukan kepada siapapun atau apapun, tetapi kepadamu ya Tuhan, pemilik kehidupan setiap makhluk di dunia ini. Kami berharap, biarlah Engkau sendiri mengendalikan setiap pihak yang membuat vaksin COVID-19 ini dapat efektif menghentikan penyebaran virus COVID-19. Biarlah ada kerjasama di antara rakyat dan pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar pelaksanaan pemberian vaksin ini berjalan dengan baik. Upaya untuk terus menemukan vaksin produksi dalam negeri, juga obat untuk COVID-19 yang dilakukan oleh para ilmuwan, Tuhan berkatilah upaya ini. Kami berdoa Tuhan buat mereka-mereka yang masih merasa pesimis memasuki tahun yang baru, melihat tidak ada sesuatu yang dapat diharapkan. Sanggupkan mereka memandang Engkau ya Tuhan, dan sanggupkan kami menjadi orang-orang yang menghadirkan diri seperti domba yang memberi diri untuk saling merawat sesama kami. Tuhan, biarlah kesadaran diri agar kami boleh hidup sebagai domba di dalam kawanan yang mau merawat dan memelihara kehidupan yang Engkau beri itu. Engkau nyatakan kepada kami dan kami sanggup nyatakan di dalam keseharian kami. Karena itu berkatilah mereka yang berjuang keras Tuhan untuk kehidupan perekonomian bangsa dan dunia ini. Berkatilah setiap orang yang berjuang keras untuk perekonomian keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sungguh-sungguh berjuang keras untuk semakin sehat dan pulih dari kelemahan fisik mereka. Kami berdoa untuk para medis yang terus berjuang untuk memberikan kesehatan, merawat kehidupan pada pasien-pasien yang mereka layani. Lindungilah mereka juga Tuhan. Biarlah kami semua boleh melewati hari pertama ini dengan semangat yang baru yang terus kami pelihara semangat ini di dalam Engkau untuk menapaki hari-hari kami. Kami percaya Engkau ada buat kami di dalam segala keadaan. Karena itu kami mau serahkan seluruh umat Tuhan yang selalu berusaha untuk menemukan Engkau, berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah mereka di rumah masing-masing. Demikian juga dengan tim ibadah GKI Nurdin yang melayani ibadah kami. Tuhan juga berkati dan lindungi mereka. Dan juga tim ibadah online yang dilakukan oleh gereja-gereja lain, oleh YKB, Tuhan juga memberkati. Sehingga semakin banyak orang boleh menjalankan ibadah dengan baik oleh pelayanan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Natal membawa sukacita dalam hidup kita. Marilah kita hidup dan menjadi saksi yang benar bagi berita sukacitanya. Ungkapkan syukurmu seperti ditulis dalam Yesaya 12 ayat keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor GKI Nurdin yang tertera pada layar. Atau yang juga dimuat di dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah dapat beribadah di gedung gereja. Sungguhnya
jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap curahan berkat-Mu di dalam hidup kami. Mengawali tahun yang baru ini, kami bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Suka dan duka telah kami lalui dalam penyertaan kasih dan hikmat Tuhan. Maka biarlah setiap langkah hidup kami pun dapat menjadi cerminan ungkapan syukur kami padamu. Kiranya melalui persembahan ini, semakin banyak lagi pelayanan yang dapat dilakukan oleh gerejamu bagi lingkungan dan dunia ini. Inilah doa dan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, mari kita menghidupi tahun 2021 dengan semangat dan bersukacita. Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia dan bahkan tinggal di dalam hati kita, telah membarui kehidupan dan dunia ini. Maka berdamailah dengan perubahan, agar terangnya yang ada di dalam hidup kita terus bercahaya bagi semesta. Kumandangkan namanya yang maha agung, wartakanlah penghiburan abadi yang telah mengenyahkan kegelapan dunia dan memelihara kehidupan ini. Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam kampung hiburannya pengharapan berseri. Nama itu mengenyangkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan oleh-Nya lah kasih-Nya. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya pembaruan hidup terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa, dan teladan Yesus Kristus menjadi lakumu setiap hari, serta penyertaan Roh Kudus memampukanmu menjadi pembawa pembaruan dimanapun engkau berada, kini dan selamanya. Haleluya.